Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sampling audit dalam pengujian substantif, detail transaksi, dan detail saldo yang beranggotakan saya sendiri, Eva Yulianti, NIM 2019-017106, Agustina Onca Kridang, NIM 2019-017084, Ferry Irawa, NIM 2019-017086, Yultiana Aurini, NIM 2019-017092, Rita Oktaviani, NIM 2019-017101, dan Rachel Rutulmas, NIM 2019-017112. Perbandingan antara sampling audit untuk pengujian rinci saldo dengan sampling audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Perbedaan pokok antara pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi, dan pengujian rinci saldo terletak kepada apa yang ingin diukur auditor. Pengujian pengendalian yang diukur adalah efektivitas operasi pengendalian internal. Pengujian substantif transaksi yang diukur adalah efektivitas operasi pengendalian internal dan kebenaran rupiah transaksi dalam sistem akuntansi. Sedangkan pengujian rinci saldo yang diukur adalah apakah jumlah rupiah saldo akun mengandung kesalahan penyajian secara material. Auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk menentukan apakah tingkat penyimpangan dalam populasi cukup rendah dan untuk menurunkan tafsiran risiko pengendalian dan dengan demikian mengurangi pengujian rinci saldo. Sampling non-statistik. Terdapat perbedaan antara tahapan sampling audit untuk pengujian rinci saldo dengan tahapan sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Pada tahapan pengujian rinci saldo, merencanakan sampel. Yang pertama, menetapkan tujuan pengujian audit. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit bisa ditetapkan. Yang ketiga, merumuskan kesalahan penyajian. Yang keempat, merumuskan populasi. Yang kelima, merumuskan unit sampling. Yang keenam, menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Yang ketujuh, menetapkan resiko bisa diterima untuk keliru menerima. Yang kedelapan, menaksir kesalahan penyajian dalam populasi. Yang kesembilan, menentukan ukuran sampel awal. Sedangkan pada tahap pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, perencanaan awalnya yang pertama, menentukan tujuan pengujian audit. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit bisa ditetapkan. Yang ketiga, merumuskan atribut dan kondisi penyimpangan. Yang keempat, merumuskan populasi. Yang kelima, merumuskan unit sampling. Yang keenam, menetapkan unit penyimpangan bisa diterima. Yang ketujuh, menetapkan resiko bisa diterima untuk penafsiran pengendalian terlalu rendah. Yang kedelapan, menaksir tingkat penyimpangan populasi. Dan yang kesembilan, menentukan ukuran sampel awal. Tahap selanjutnya yaitu memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit, baik dalam pengujian rinci saldo maupun pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, yaitu sama. Yang pertama, memilih sampel, dan yang kedua, melaksanakan prosedur audit. Tahap selanjutnya adalah mengevaluasi hasil. Itu baik di pengujian rinci saldo dan pengujian substantif transaksi, yaitu sama. Yang pertama, generalisasi dari sampel ke populasi. Yang kedua, menganalisis kesalahan penyajian. Dan yang ketiga, memutuskan akseptabilitas populasi. Selanjutnya ada sampling unit monitor. Sampling unit monitor atau monitory unit sampling MUS adalah metode sampling statistik yang paling banyak digunakan untuk pengujian rinci saldo. Untuk pengujian rinci saldo, karena kesederhanaan statistik dari sampling atribut yang memberikan hasil statistik yang dinyatakan dalam rupiah atau mata uang lainnya. Yang berikut ada perbedaan antara MUS dengan sampling non-statistika. Yang pertama ada rumusan unit sampling adalah rupiah individual. Yang kedua ada ukuran populasi adalah rupiah populasi menurut pembukuan. Yang ketiga ada pertimbangan pendahuluan materialitas digunakan untuk setiap akun bukan kesalahan penyajian yang bisa ditoleransi. Yang keempat, ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan formula statistik. Yang kelima, pemilihan sampel diukur dengan
menggunakan PSS. Selanjutnya ada generalisasi dari sampel ke populasi dengan menggunakan teknik MUS. Ada 4 aspek untuk melakukan hal tersebut dengan MUS. Yang pertama, untuk menghitung hasil digunakan tabel sampel atribut. Yang kedua, hasil atribut harus dikonversi menjadi rupiah. Yang ketiga, auditor harus membuat suatu asumsi tentang presentasi kesalahan penyajian untuk setiap unsur populasi yang kesalahan penyajian. Yang keempat, apabila digunakan MUS, hasil statistika disebut batas kesalahan penyajian. Selanjutnya ada generalisasi menggunakan MUS dari sampel ke populasi. Seandainya tidak ditemukan kesalahan penyajian. Yang pertama ada asumsi 1. Jumlah lebih saji adalah 100% dan jumlah kurang saji juga 100%. Batas kesalahan penyajian pada ARIA sebesar 5% adalah penjelasan. Batas atas kesalahan penyajian sebesar 1.200.000 dikali dengan 3% dikali dengan 100% sama dengan Rp36.000. Batas bahwa kesalahan penyajian sebesar Rp1.200.000 dikali 3% dikali 100% sama dengan Rp36.000. Yang berikut ada asumsi kedua. Jumlah lebih saji 10%, jumlah kurang saji 10%, batas kesalahan penyajian pada ARIA 5% adalah penjelasannya. Batas atas kesalahan penyajian sebesar Rp1.200.000 dikali 3% dikali 10% sebesar Rp3.600.000. Batas bawah kesalahan penyajian sebesar Rp1.200.000 dikali 3% dikali 10% sama dengan Rp3.600.000. Selanjutnya ada asumsi yang ketiga. Jumlah lebih saji sebesar 20%, jumlah kurang saji sebesar 200%, batas kesalahan penyajian pada ARIA 5% adalah penjelasannya. Batas atas kesalahan penyajian sama dengan Rp1.200.000 dikali 3% dikali 20% sama dengan 7.200. Batas bawah kesalahan penyajian sebesar Rp1.200.000 dikali 3% dikali 200% sama dengan Rp72.000. Yang berikutnya ada generalisasi apabila ditemukan kesalahan penyajian. 4 aspek untuk melakukan generalisasi dari sampel ke populasi, tetapi dengan modifikasi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kesalahan penyajian mula-mula dipisahkan dan kemudian digabungkan. Yang kedua, dibuat asumsi kesalahan penyajian yang berbeda untuk setiap kesalahan penyajian, termasuk 0 kesalahan penyajian. Yang ketiga, auditor harus menggunakan tabel sampling atribut untuk membuat lapisan tingkat batas atas penyimpangan perhitungan atau CUER. Yang keempat, asumsi kesalahan penyajian harus dikaitkan dengan setiap lapisan atau layer. Yang selanjutnya ada menetapkan akseptabilitas populasi dengan menggunakan MUS atau Monetary Unit Sampling. Setelah batas kesalahan penyajian dihitung, auditor harus menetapkan apakah populasi bisa diterima atau tidak. Untuk menetapkan populasi tersebut diperlukan beberapa keputusan. Yang pertama ada tindakan apabila sebuah populasi ditolak, yaitu apabila salah satu atau kedua batas kesalahan penyajian berada di luar batas yang bisa ditoleransi dan populasi tidak dipandang tidak bisa diterima. Yang kedua ada menentukan ukuran sampel dengan menggunakan MUS, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel untuk MUS sama dengan yang digunakan untuk sampel atribut unit fisik dengan menggunakan tabel sampling atribut. Materialitas merupakan dasar untuk penentuan jumlah kesalahan penyajian bisa ditoleransi yang akan digunakan. Apabila kesalahan penyajian dalam pengujian non-MUS diperkirakan terjadi, maka kesalahan penyajian bisa ditoleransi bisa secara material lebih kecil dari jumlah tersebut.
Selanjutnya ada asumsi tentang persentase rata-rata kesalahan penyajian untuk unsur populasi yang berisi kesalahan penyajian. Hal ini juga membutuhkan pertimbangan auditor yang didasarkan pada pengetahuan auditor tentang klien dan pengalaman masa lalu klien yang bersangkutan. Apabila asumsi yang digunakan kurang dari 100%, asumsi tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada estimasi tingkat penyimpangan populasi. Apabila diperkirakan terdapat kesalahan penyajian, jumlah total rupiah kesalahan penyajian yang diperkirakan dalam populasi ditaksir dan kemudian dinyatakan sebagai persentase dari nilai populasi per buku. MUS atau Monetary Unit Sampling memiliki dua kelemahan, yaitu 1. Total batas kesalahan penyajian yang dihasilkan apabila ditemukan kesalahan penyajian bisa terlalu tinggi untuk digunakan auditor. Hal ini disebabkan oleh metode evaluasi yang secara inheren konservatif. Apabila ditemukan kesalahan penyajian dan sering menghasilkan batas jauh melebihi materialitas. Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan sampel yang lebih besar. Yang kedua, tidak praktis untuk memilih sampel PPS dari populasi yang besar tanpa bantuan komputer. Yang berikutnya, sampling variabel. Sampling variabel dan sampling non-statistik memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengukur kesalahan penyajian dalam saldo akun. Seperti halnya sampling non-statistik. Apabila auditor menentukan bahwa jumlah kesalahan penyajian jumlah yang bisa ditoleransi, auditor akan menolak populasi dan pengambilan tindakan tambahan. Yang berikutnya, distribusi sampling. Auditor tidak mengetahui nilai min atau rata-rata kesalahan penyajian dalam populasi, distribusi jumlah kesalahan penyajian atau nilai per auditnya. Karakteristik populasi ini harus diestimasi atau ditaksir. Sampel yang sudah merupakan tujuan dari pengujian audit. Yang berikutnya, inferensi statistik. Pada umumnya, apabila sampel diambil dari suatu populasi dalam suatu audit yang sesungguhnya, auditor tidak mengetahui karakteristik populasi, dan biasanya hanya satu sampel yang diambil dari populasi. Yang berikut, metode-metode variabel. Pertama, estimasi rasio. Estimasi rasio mirip dengan estimasi selisih, kecuali di sini auditor menghitung rasio antara kesalahan penyajian dan nilai bukunya dan memproyeksi hal ini ke populasi untuk menaksir total kesalahan penyajian populasi. Yang kedua, estimasi mean per unit. Auditor lebih fokus pada menilai per unit, tidak pada jumlah kesalahan penyajian untuk setiap unsur dalam sampel. Kecuali tentang definisi apa yang diukur estimasi mean per unit dihitung dengan cara yang persis sama dengan estimasi selisih. Yang ketiga, metode statistika berjenjang. Metode statistika berjenjang adalah metode sampling di mana semua elemen dan total populasi ditarik menjadi 2 atau 3 subpopulasi. Setiap subpopulasi kemudian diuji secara independen. Yang keempat, ilustrasi penggunaan estimasi selisih. Ilustrasi penggunaan estimasi selisih adalah untuk melukiskan konsep dan metode sampling variabel. Kita telah membeli estimasi selisih dengan menggunakan pengujian hipotesis karena relatif sederhana. Apabila metode ini dipandang bisa dipercaya pada suatu situasi tertentu, kebanyakan auditor menggunakan pada metode sampling variabel yang lain. Yang berikut, merencanakan sampel dan menghitung ukuran sampel dengan menggunakan estimasi selisih. Yang pertama, menetapkan tujuan pengujian audit. Tujuan pengujian audit adalah untuk menentukan apakah piutang usaha sebelum mempertimbangkan cadangan piutang mengandung kesalahan penyajian material. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan. Sampling audit bisa diterapkan dalam konfirmasi atas piutang usaha karena piutang usaha besar jumlahnya. Yang ketiga, merumuskan kondisi kesalahan penyajian. Merumuskan kondisi kesalahan penyajian adalah
Kesalahan penyajian yang dilakukan klien yang ditetapkan oleh konfirmasi pada setiap akun atau produk alternatif. Yang keempat, merumuskan populasi. Ukuran populasi ditentukan dengan cara dihitung. Seperti halnya untuk sampling atribut perhitungan, yang akurat jauh lebih penting dalam sampling variabel karena ukuran populasi langsung mempengaruhi ukuran sampel dan perhitungan batas presisi. Selanjutnya, memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Memilih sampel. Auditor harus menggunakan salah satu dari metode pemilihan sampel probabilistik sebagaimana telah dibahas pada bab 12 untuk memilih 100 unsur sampel untuk dikirim konfirmasi. Selanjutnya, melaksanakan prosedur audit. Untuk konfirmasi kesalahan penyajian adalah selisih antara jawaban konfirmasi dengan saldo yang telah tercantum dalam pembukuan klien. Setelah direkolisasi dengan semua selisih karena faktor waktu atau timing difference dan kesalahan yang dilakukan debitur. Selanjutnya, menilai hasil sampel. Generalisasi dari sampel ke populasi. Dalam konsep sampling non-statistika dan estimasi, selisih akan mencapai hasil yang sama, yaitu ketika dilakukan generalisasi dari sampel ke populasi. Kedua, mengukur metode kemungkinan kesalahan penyajian dalam populasi berdasarkan hasil sampel. Dengan catatan estimasi selisih menggunakan pengukuran statistika untuk menghitung confidence limit. Menganalisis kesalahan penyajian. Tidak ada perbedaan analisis kesalahan penyajian pada metode non-statistika dan metode statistika. Auditor harus mengevaluasi kesalahan penyajian untuk menentukan penyebab setiap kesalahan penyajian dan menentukan apakah diperlukan modifikasi dalam model risiko audit. Selanjutnya, menentukan akseptabilitas populasi. Untuk menetapkan apakah populasi bisa diterima apabila auditor menggunakan metode statistika. Auditor berdasarkan pada aturan berikut ini. Apabila dua selisih interval confidence untuk kesalahan penyajian berada pada plus dan minus, kesalahan penyajian bisa ditoleransi, maka auditor akan menerima hipotesi bahwa nilai per buku tidak mengandung kesalahan penyajian material. Tindakan apabila hipotesis ditolak. Dalam menerima populasi dengan cara ini, auditor mengambil risiko 10% keliru, yaitu bahwa populasi sesungguhnya mengandung kesalahan penyajian material. Namun demikian, berdasarkan pertimbangan perencanaan auditor, tingkat risiko ini adalah tepat. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.